Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom semuanya. Pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak semua yang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah dan berkarya di hari ini. Saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak semua, mari kita mengambil saat teduh untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini, kami kembali datang padamu, bersyukur kepadamu untuk segala pemeliharaanmu dalam tidur malam kami. Pagi hari ini kami kembali disegarkan untuk kami menjalani seluruh aktivitas dan karya kerja kami, bahkan apapun yang kami kerjakan hari ini. Namun sebelumnya kami ingin memperlengkapi diri kami dan diberlengkapi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 45 ayat 9-11 dan fokus kita pada ayatnya yang ke-11. Di sana aku akan memelihara engkau sebab sasi 5 tahun lagi kelaparan ini supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, saling menopang di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui bagaimana jalan ke depan dia. Semua hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang mengatur hidup seseorang, sampai pada akhirnya rancangan Tuhanlah yang kemudian berlaku. Hal itu terjadi pada diri Yusuf. Siapa yang mengira dari ke-12 saudara-saudara Yusuf ini yang kemudian melihat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Tidak ada yang memperkirakan. Justru mereka berusaha pada waktu itu melenyapkan. Tetapi Tuhan punya cara. Lalu kemudian Tuhan menempatkan Yusuf di tengah-tengah kota Mesir sebagai pemimpin dan dipercayakan oleh Firaun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kepercayaan itu Yusuf lakukan dengan baik. Terlebih lagi ketika jatuh masa paceklik ataupun juga yang disebut dengan kelaparan selama kurang lebih dikatakan bacaan kita tadi tinggal 5 tahun lagi. Maka keluarga Yusuf atau keluarga dari anak-anak Yakub ini harus dipelihara oleh Yusuf. Karena itulah yang ditugaskan Tuhan, bahwa pada akhirnya Yusuflah yang kemudian memelihara ayah dan keluarganya di tengah-tengah badai kelaparan yang melanda hampir seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kehidupan masa depan kita semua tidak ada yang bisa. Kita semua hanya memprediksi. Tetapi pada akhirnya kekuasaan Tuhanlah yang berlaku dalam hidup setiap orang. Tuhan punya rancangan yang indah, tergantung bagaimana kita merespon. Pergumulan Yusuf tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Dia harus melewati masa-masa sulit, bahkan dia dipenjara karena dituduh sebagai melakukan pelecehan terhadap istri Firaun pada waktu itu. Dan karena itu pada akhirnya Yusuf mendapat hukuman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf lewati semua. Maka dengan demikian kita pun diajak untuk menggapai masa depan kita dengan mengikut sertakan Tuhan. Supaya dalam keluarga kita pun kita dipakai oleh Tuhan untuk menopang seluruh kehidupan keluarga kita. Dan kalau Tuhan mempercayakan itu, jangan pernah mengeluh. Dan biarlah kita semua berjalan bersama-sama dalam kekuatan sebagai keluarga. Maka dengan demikian berkat-berkat Tuhan pasti akan terus mengalir ketika kita pun mau saling menopang dalam satu kehidupan sebagai keluarga. Demikian juga sebagai jemaat,
kita saling menopang dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan, kebutuhan-kebutuhan persiapan perayaan Natal dan sebagainya. Mari sebagai keluarga kita saling menopang satu sama lain. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita jalani. Maka apa yang menjadi hak kita, Tuhan pasti akan berikan buat kita semua. Jikalau kita setia menjalankan tugas kita dan mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Selamat bekerja, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Benoni Renelat. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Deswinda Enggar Cahyani, anak Grando Amore B. Gagola, Bapak Simon Ishak Patileu, Bapak Devi Demon Willem Karual, Saudari Wuri Adi Mariani, anak Elisa Francisca Immanuel Pugu, Bapak Yakob Boymau, Ibu Veronica Natalia Caroline, dan anak Mozart David Jusler Lekatompesi, dan anak Clairin Aleza Osili Laoli. Tuhan Yesus memberkati akan saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Bethel, Saudari Rosvina Joyce Tetelepta, Ibu Saarce Latupirisa, keluarga Bapak Sakan Marpau, keluarga Bapak Samuel Moses Mailoa, Saudara Samuel Roni Purba, dan Ibu Sarah Beatrix Karwal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang ada di sektor Bethel, jemaat Tuhan yang sakit, sektor Muria, Ibu Nur Sariningsi Betai, Ibu Yaena Zebuahia, sektor Getsemani, Bapak Angelo Bangun, Ibu Elsa Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan Bapak Martinus Lukas, sektor Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati keberadaan saudara-saudara kami dan orang-orang tua kami. Tuhan Yesus memberikan kembali kekuatan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Pancaran Kasih Depok, Majelis Jemaat selaku pimpinan. Tuhan Yesus memberkati, berkati unit-unit misioner, vikaris, badan pemeriksa perbedaan jemaat, demikian juga dengan pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan memberkati fungsi dan peran saudara-saudara kami dalam karya kerja mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga untuk Yapendik Triguna. Tuhan Yesus memberkati mulai dari pengurus yayasan, berkati juga akan kepala sekolah, para murid, dan para guru. Tuhan Yesus memberkati agar pelayanan, kehadiran Yayasan Pendidikan Kristen Triguna boleh bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.